Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. How are you today? I'm fine. Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Mari kita lanjutkan pelajaran tematik subtema 2. Yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Mari kita menuju slide berikut. Sumber daya alam. Kalau kita melihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Bahwa negeri kita, baik di darat dan di laut, kaya akan hasil alam. Ada beberapa penjelasan tentang sumber daya alam di Indonesia, anak-anakku sekalian. Yang pertama, mari kita membahas tentang sumber energi panas. Karena dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian sumber energi. Yang kita bahas hari ini tentang sumber energi panas. Apa itu sumber energi panas? Jadi macam sumber energi panas di Indonesia dapat dibagi sebagai berikut. Macamnya yaitu matahari. Jadi matahari sebagai sumber energi panas yang melimpah yang dapat kita dapatkan di Indonesia. Karena negeri Indonesia ini adalah negeri yang disinari matahari sepanjang musim. Kemudian yang kedua, sumber panas energi yang bisa kita gunakan untuk energi adalah panas bumi. Panas bumi ini dapat kita dapat dari kawah gunung berapi, atau panas bumi ini bisa kita dapat dari bagian bumi yang mengeluarkan panas atau gas, sehingga kemudian bagian sumber panas itu bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi anak-anakku sekalian, sumber energi panas di Indonesia bisa kita dapatkan dari matahari dan panas bumi yang ada di dalam perut bumi ini. Jadi baik dari atas, dari matahari dan dari bawah, sumber energi panas itu bisa kita dapatkan. Kemudian anak-anakku sekalian, pada bahasan kita ini kita juga akan membahas tentang penghematan energi. Nah, bagaimana kita bisa menghemat energi ini? Karena sumber daya alam itu ada yang sumber energi itu juga sifatnya terbatas, dia bisa habis, maka diperlukan penghematan energi. Nah, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan penghematan energi? Ya, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita gunakan listrik seperlunya. Karena listrik itu sebagian besar dari energi yang sifatnya terbatas. Misalnya pembangkit listrik tenaga uap misalnya. Untuk mendapatkan uap itu menggunakan batu bara. Sementara batu bara juga sumber daya alam yang bisa habis. Nanti akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Kemudian langkah penghematan energi yang kedua adalah mari kita kembangkan energi alternatif seperti panas bumi, angin, air, dan biosolar yang itu banyak terdapat di Indonesia. Dan itu nanti akan dilakukan oleh pemerintah ya, atau para ahli yang akan mengembangkan energi alternatif selain energi dari bahan tambang. Kemudian juga penghematan energi yang bisa kita lakukan adalah perlu dikembangkan juga teknologi yang tidak boros energi, seperti motor listrik dan mobil tenaga surya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, Indonesia adalah negeri yang mendapat panas sepanjang tahun atau sepanjang musim. Kita tidak kekurangan
panas matahari, maka dengan adanya mobil tenaga surya bisa menghemat energi yang banyak. Nah, itu harapan kita. Motor listrik sudah, beberapa produk motor listrik juga sudah ada, dan itu bisa dijadikan alternatif untuk penghematan energi anak-anak. Kemudian anak-anakku sekalian, kita coba juga pelajari tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Maksudnya sumber daya alam ini tidak akan pernah habis, akan selalu tersedia di Indonesia ini. Apa sajakah itu? Yang pertama tentu adalah matahari, adalah sumber energi yang tidak pernah habis. Maka ini adalah sumber energi yang bisa dijadikan alternatif ya untuk kebutuhan energi di negeri kita. Kemudian yang kedua ada angin, ya ada angin, karena angin ini adalah juga melimpah sekali di Indonesia. Di sepanjang pantai bisa dibuat kincir angin untuk pembangkit listrik tenaga angin. Dan yang ketiga adalah panas bumi, yang didapatkan dari bagian bumi yang mengandung gas, ya, atau bagian dari gunung berapi, itu adalah dari panas bumi yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sudah dikembangkan di Indonesia. Dan yang keempat, energi yang dapat diperbarui selalu bisa ada adalah air. Dengan syarat bahwa hutan Indonesia tidak boleh gundul, hutan Indonesia tidak boleh habis. Nah, di kota, di perumahan tidak boleh sampai ada daerah yang gundul, harus ada taman-taman, pepohonan besar yang itu nanti bisa membantu menyimpan kebutuhan air tanah anak-anakku sekalian. Nah, ini adalah 4 sumber daya alam: matahari, angin, panas bumi, dan air adalah sumber daya alam yang dapat kita perbarui. Tidak akan pernah habis anak-anakku sekalian. Kemudian, mari kita juga belajar tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sajakah itu? Nah, minyak bumi. Dan itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau sudah habis, maka penambangannya harus berpindah, mencari tempat yang lain. Jadi penambangan minyak bumi itu berpindah-pindah karena satu titik habis, maka mereka akan berpindah ke tempat yang lain. Karena dan kalau sudah habis tidak akan bisa muncul lagi, tidak bisa diperbarui. Dan yang kedua contohnya adalah batu bara. Ini juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Batu bara ini dengan menggali bagian tanah yang dalam, kemudian ada jenis batu bara yang bisa digunakan untuk energi, yaitu pembangkit listrik tenaga uap menggunakan batu bara. Jumlahnya juga semakin terbatas di Indonesia. Kemudian yang ketiga bisa kita contohkan gas alam. Biasanya gas alam ini muncul bersamaan dengan minyak bumi. Yang kemudian gas alam ini digunakan sebagai bahan untuk membuat LPG, ya, untuk sebagai bahan LPG, like petroleum gas. Ya. Begitu anak-anakku sekalian tentang materi hari ini tentang sumber energi. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Luangkan waktu untuk belajar. Don't forget pray on time. Don't forget obey your parents. Don't forget reading of Holy Quran. Don't forget study hard. And be careful. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.